Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu jamaah dimanapun Anda berada, dan juga selamat pagi jamaah yang ada di studio. Tentunya hari ini senang sekali kita bisa kembali menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Di studio juga sudah hadir jamaah dari mahasiswi Al-Ghuraba. Tahu nggak artinya Al-Ghuraba? Tanya asing katanya artinya. Asing ya? Iya. Kenapa kamu tapi nggak merasa asing kan sama diri kamu sendiri? Enggak ya? Enggak. Oh iya. Kalau merasa asing. Berarti ini jurusannya apa? Bahasa asing atau bahasa apa? Agama asing. Agama tinggal lah. Agama Islam maksudnya. Iya, tahu maksudnya. Kan mempelajari agama yang lain sama tahu aja. Oh iya. Jadi enggak ya? Perbandingan ya enggak? Oh, perbandingan agama ya. Iya, iya. Kalau Anda Bawi sehat ya? Sehat. Dulu dari apa? Al-Ghazali ini. Al-Eldur. Zara, apa kabar? Insya Allah Sehat baik ya? Mas Wadu, Mas Wadu. Bagaimana hari ini? Hari ini ya Semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah, insya Allah Menerima baik-baik. dengan apa yang sudah menjadi pemberian dari Allah kepada kamu? Iya, insya Allah Mas Wadu ya, kita harus ridho, harus menerima ya Menerima kan. ya? Rezeki, keadaan, semuanya harus Pernah diterima. nggak bertanya-tanya dalam diri kamu? Apa yang sudah Allah berikan kepada kamu? Gak pernah sih Mas Wadu ya. Misalkan ya kayak gini ya, aku kok rezekinya segini-segini aja nih, apalagi ditambah lagi di masa pandemi seperti ini gitu. Ya alhamdulillah sih Zara terima aja gitu kan. Toh juga rezeki udah ditetapin sama Allah masing-masing. Jadi ya dikasihnya begini, keadaan lagi pandemi begini, ya alhamdulillah aja, syukurin aja Mas Wadu. Berarti Zara termasuk yang menerima ketetapan Allah pada diri kita gitu Zara. Insya ya? Allah Wah, ridho luar biasa, Mas. alhamdulillah. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Mah. Ini yang hitam-hitam dari mana nih? Dari mahasiswi Al-Ghuraba. Al-Ghuraba. Di mana tuh? Rawamangun. Romangun, Jalan Pemuda? Bukan. Jalan Romangun. Jalan Tenggiri. Oh, dekat Jalan Tongkol ya. Iya benar, Tenggiri kan ada Paus, Jalan Paus ya. Jalan Dekat. Paus. Iya. Iya. Pokoknya nama-nama ikan aja. Nama-nama ikan. Habis tongkol, tenggiri apa lagi? Bawal. Wah, pastinya ngomongin makanan nih. Mah, tadi Mas Bro nanya sama ke Zara mah. Mengenai Zara ridho nggak dengan apa yang sudah dikasih Allah gitu. Terus Zara bilang ya insya Allah harus ridho ya mah. Wajib ridho. Mau teriak juga emang udah. Iya mah. Cuman ada mah pertanyaan yang kalau puas nggak dengan ketetapan Allah. Nah sebenarnya tuh puas dan ridho tuh kenapa harus ada kata puas gitu loh mah. Gitu mah, silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa judulnya? Puas dengan ketetapan Allah. Puas dengan ketetapan Allah. Kita wajib menyadari kita hidup karena Allah. Hidupnya di buminya Allah. akan kembali kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita ini harus ridho. Ridho Allah adalah Tuhan kita. Islam agama kita. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulnya Allah. Nah, itu mau tidak mau, suka tidak suka, memang ridho. Makanya menghadapinya dengan iman. Jadi orang-orang yang beriman ridho apapun ketentuan daripada Allah. Tidak bisa tawar-menawar. Bolehkah kita menawar? Boleh. Apa dikabul oleh Allah? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu. Yang terbaik buat kamu, kamu tidak tahu apapun.
Yang kita bilang jelek banget, gue nggak suka, ternyata itu akhirnya baik buat kita. Baik. Yang kita bilang seneng banget, ya Allah enak banget itu, ya Allah manis banget, ternyata kata Allah pahit, buruk. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima tidak nerima, ridho tidak ridho, wajib ridho dengan ketentuan Allah. Kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan mengelak apapun ketentuan Allah yang terbaik buat kita. Karena orang yang beriman punya rukun iman. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah dan ujian, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Itu orang ajaib, orang yang beriman. Makanya tiap saat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu minimal. Kalau sembahyang wajib doang 17 kali. Iya, Ma. Itu doa sama Allah. Jangan kita munafik. Karena benar sama Allah begitu. Mana orang yang diberikan nikmat? Kita lihat An-Nisa 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Masyaallah. Kata Allah dalam ayat ini, orang yang taat dengan Allah, orang yang taat dengan Rasulnya, nanti ketika meninggal oleh Allah bersama-sama dengan para nabi, para rasul. Siapa nabi? Orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan wahyu untuk dirinya. Rasul orang yang oleh Allah diberikan wahyu selain buat dirinya juga buat orang lain. Nah, mau nggak kalau di surga bareng-bareng dengan para rasul? Mau? Mau, Ma. Makanya ini orang yang ridho dengan ketentuan Allah, merekalah akan bersama-sama dengan yang oleh Allah diberikan kenikmatan. Yang pertama, para nabi dan rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat dalam Rasulullah itu uswah hasanah, pelajaran sangat baik. Artinya apa? Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, mencontoh bagaimana kehidupan Rasul. Bagaimana dia berkeluarga, bagaimana dia punya anak, bagaimana dia beribadah, bagaimana bertetangga. Masya Allah, ini contoh di depan mata. Karena yang namanya Rasulullah SAW sama dengan kita. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Rasulullah, saya ini sama dengan kalian manusia biasa. Yang lapar makan, haus minum, mantunya sama. Bedanya diwahyukan kepadaku bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Dikasih tahu oleh beliau. Apa katanya? Siapa yang bertemu Allah kelak di yaumil akhir, beramal dengan amal soleh, jangan menserikatkan apapun ketika kalian ibadah kepada Dia. Itu dua syaratnya. Itulah orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Oke, baik jamaah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, kalau bicara masalah ketetapan, Ya. kan kalau ketetapan yang dibuat manusia kayak TAP, MPR, itu kan kita diminta untuk mematuhi dan menjalankan. Tapi kan itu juga bisa berubah, Mah. Bisa berubah. Nah, kalau Kenapa? ketetapan Allah, apakah itu bisa berubah juga, Mah? Ketetapan Allah itu yang namanya qada. Kan Mama bilang, Iya. rukun iman yang nomor 6 percaya dengan qada dan qadarnya Qada. Allah. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah. Namanya takdir mubrom. Kemudian yang namanya qadar, takdir, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Namanya takdir mutlak. Misalnya gini. Ada Rasulullah dengan para sahabat lagi kerja bakti di jalanan. Ada orang Yahudi jahat lewat. Ya Allah. Dia lewat, saking jahatnya. Mati kau Muhammad. Rasul dibisikin tuh sama Jibril. Kamu juga mati di hutan. Ternyata Soleh lewat lagi tuh, bawa kayu bakar setanggulan. Rasul bingung, tadi kata Jibril akan mati di Karena Jibril sudah membisikkan Jibril, dia akan mati di hutan tuh, di sengat kalajengking hitam. Ternyata lewat lagi.
Rasul bilang, berhenti kau. Ada apa? Berhenti. Coba buka ikatan kayu bakarmu. Dibuka. Ternyata kalajengking hitam yang Jibril bilang dia yang akan menyengat sampai mati itu udah ada. Di gulungan kayu bakar. Kayu bakar. Rasul nanya, apa yang kau kerjakan di hutan? Orang tadi bilang, ini nyari kayu bakar. Rasul nanya lagi, selain nyari kayu bakar, apa lagi yang kau kerjakan? Tadi saya ngebuka bekal. Saya bawa roti 2. Yang satu saya makan, ada orang minta-minta lewat, saya kasih 1. Anda bayangkan. Baru ngasih roti 1 aja, kodoknya dia yang aturan mati, sangat kalajengking, jadi tidak jadi. Masya Allah. Makanya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yusawlahu fi athari falyasir rahimahu. Dia nolongin orang. Bersedekah karena Allah dengan roti yang sebutir. Apalagi dengan yang banyak. Yang banyak. Bisa berubah kodok ketentuan Allah. Jadi bisa dirubah dengan sedekah, dengan doa, apalagi yang banyak yang lain. Nah, kalau takdir mutlak. Itu kalau takdir mutlak, misalnya laki-laki ini kita ditakdirkan sebagai laki kali ya, Bang ya. Kenapa? Kita ditakdirkan sebagai laki-laki ini mungkin takdir mutlak kali ya. Tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Atau misalnya bedu laki-laki ketemu dengan cewek-cewek. Masya Allah. Jadi mulai. Kenapa bisa ada yang bahkan sampai mohon maaf menjadi transgender, Pak, mengubah? Dia melawan takdir. Nauzubillah. Dalam Islam yang ada laki-laki dan perempuan. Iya, Mah. Kalau dia bentuk tubuhnya laki-laki, pengen jadi perempuan, artinya melawan takdir. Dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Tidak puas dengan ketetapan Allah. Betul. Dia orang kafir. Walaupun dia menyangkal secara biologis hormon wanitanya lebih kuat dibandingkan hormon laki-laki. Bukan soal itu. Pola berpikir. Makanya kalau kita memperlakukan anak-anak kita misalnya, misalnya ya, mama punya anak 4, laki-laki 3, perempuan 1. Si Mia ini diperlakukan dengan laki-laki sama, pengen pakai celana, pengen pakai kaos, nggak mau pakai rok, pakai rok ngamuk misalnya. Kalau kita ikutin terus, nah ini akan berubah si Miati. Jadi kayak gaya laki-laki, tomboy, gitu kan? Karena pergaulan tiap hari hidupnya memang dengan mereka. Tapi kalau kita katakan Mia perempuan, suami Billy Alam kan laki-laki, bajunya begini, tuh lihat begini, itu akan tetap dia perempuan, tetap dia laki-laki. Kadang-kadang punten, kalau pawai Agustusan. Laki-laki mereka baju perempuan. Ya Allah. Berlenggak-lenggok. Tempat-tempat lawak. Tidak sedikit laki-laki mengenakan pakaian perempuan. Makanya hukumnya haram, tempatnya neraka. Ya Allah. Jadi merubah. Jadi atau misalnya seorang orang tua pengen punya anak perempuan. Dia punya anak laki-laki, didadanin perempuan. Ya Allah. Diperlakukan seperti perempuan, disuruh masak-masakan, disuruh main apa main gitu. boneka-bonekaan. Nah, itu akan berubah. Karena apa? Perlakuan lingkungan sangat berpengaruh buat seseorang. Jadi bukan karena hormonnya ini banyak, bukan. Karena perlakuan dan lingkungan itu yang paling dominan memberikan warna pada seseorang. Tapi sekarang mah kalau masak-masakan banyak chef-chef yang ganteng, yang macho, Mas. Sekarang kalau masak-masak. Iya, itu kan dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Dulu masak-masak tuh buat cewek. Cara pandang orang berubah sekarang. Cara pandang orang berubah sekarang. Itu masalahnya, mah. Itu melawan takdir. Nah, kalau untuk rezeki, maut dan jodoh itu masuknya kepada kemana itu, mah? Mutlak. Karena ketika orang dalam kandungan ibunya 4 bulan, masuk 5 bulan, itu sudah jadi kan? Dituliskan orang tadi tentang ajal, kapan matinya, tentang amal baik buruknya, tentang rezeki jadi orang kaya orang miskin, tentang bahagia sengsaranya dia. Ini adalah kodok. Bisa dirubah dengan usaha. Walaupun tadinya dia ada bahan jadi orang kaya, cuman kebluk. Nggak mau kerja, sareweh hardong kalau orang nah itu nggak bakal kaya. Kenapa nggak ada usaha? Wan laisal insani illa ma sa'a. Manusia mendapatkan sesuatu dengan apa yang dia kerjakan dan dia usahakan. Seperti itu. Nah, kalau ada orang bilang saya puas kok dengan ketetapan Allah, tapi tidak menunjukkan keridoan gitu, mah ada nggak yang kayak gitu? Munafik. Nauzubillah. Lain di bibir, lain di hati, itu yang salah. Oh, itu yang salah ya. Harusnya kalau dia benar-benar menerima ketentuan Allah tidak akan ngedumel, tapi mensyukurinya, makanya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mulisina lahu dinah hunafa al-bayyinah ayat 5. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan. Nah, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Murni hanya kepada Allah, tidak yang lain. Kita banyak yang munafik dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuma dalam sholat doang. Di luar sholat kesel. Ya Allah. Sebel, herannya musibah datang mulu. Herannya rezeki aku sholat begini. Herannya kesakitan dulu. Ini yang salah. Artinya tidak sinkron antara ucapan dalam sholat dengan di luar sholat. Harusnya
Ucapan dalam sholat direalisasikan di luar sholat, itu yang benar. Iya. Kalau misalkan ini mah, memang dia lahir sebagai orang miskin, juga besar sebagai orang miskin. Kemudian dia dengan berkata, saya mah puas dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada saya sebagai orang miskin. Kalau dia sudah maksimal bekerja, berusaha, diiringin doa dengan doa, tapi ternyata inilah hasil dia. Iya. Artinya memang ditakdirkan jadi orang nggak mampu. Tapi dia harus bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya kerja sama orang kaya yang itu yang baik. Rezeki saya melalui orang kaya tadi. Iya. Makanya, punten, jangan sampai kita marah gara-gara jadi orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdirlah." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memberikan rizki, meluaskan rezeki kepada orang yang dia kehendaki, menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, ada orang yang hidupnya kaya, ada yang sedang-sedang, ada yang biasa-biasa. Biasa aja. Buat apa manusia diberikan perbedaan kehidupannya? Kata Allah, ba'duhum min ba'din. Bagian mereka merupakan bagian yang lain saling tolong menolong. Orang kalau semuanya kaya, siapa yang mau macul? Iya, Mas. Nggak ada, Mas. Siapa yang mau ngoren? Nggak ada. Siapa yang mau nanam padi? Nggak ada. Iya, udah kaya semua. Sengaja oleh Allah. Ada orang kaya yang punya usaha, ada orang miskin yang kerja sama dia. Yang kerja. Saling melengkapi. Iya, iya. Orang kaya butuh orang miskin butuh orang kaya. Jadi jangan begini. Aduh, saya kok begini. Kehidupan saya dari dulu susah melulu. Iya. Tidak sedikit anak orang susah, anak orang miskin jadi kaya. Banyak, Mas. Tidak sedikit anak orang kaya jadi miskin. Banyak. Makanya kalian kalau nikah jangan hanya cari orang kaya tanpa agama. Iya. Karena yang kaya mah bapaknya. Kalau orang yang bersangkutan kaya udah 40 tahun ke atas, udah tua, mau kawin sama yang tua. Jadi bener nggak? Iya. Kan kita mah kadang-kadang nikah sama yang mapan ekonominya. Kalau anak-anak umur 20, 25, 30 jarang yang mapan, jarang kan? Jarang, baru ngerintis. Betul, baru mulai ngitung. Iya. Baru 20-an umurnya. Nah, kalau misalnya pengen yang mapan tuh Bapak-bapak 50, 60 udah mapan ekonominya, mau kawin sama engkong. Udah jadi juragan tuh. Ya. Bener nggak? Iya, Jadi salah anak-anak suami. Bener nggak? Suka yang bilang gitu. Bener, Mas. Kawin mah udah pada mapan tuh. Ya ntar. Ya entar keburu mati. Bersyukur dengan apa yang ada. Iya. Toh Allah menjanjikan kalau dia orang miskin akan aku berikan kekayaan. Yang sebelum menikah bisa ngidupin sendiri, begitu menikah oleh Allah diberikan rezeki buat ngidupin bininya. Iya, Punya anak, dikasih lagi rezeki buat anaknya. Punya anak 2, begitu. Kalau pakai rasio manusia nggak akan sampai, nggak kecandak. Tapi pakainya rasionya Allah. Oke. Ya, baik. Kalau gitu Mama nanti kita lanjutkan lagi. Jamaah yang ada di studio boleh siapkan pertanyaan. Setelah ini kita ajukan pertanyaan kepada Mama ya. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baiklah jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Ayo, baik, kesempatan buat jamaah di studio nih untuk bertanya kepada Mama tentang tema kita hari ini, puas dengan ketetapan Allah. Silakan yang mau bertanya langsung. SD mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Tiffany Pratama dari Institut Islam Al-Ghurabah. Galau nih mah. Ada apa? Kan terkadang kita mempunyai 2 pilihan dan kita melakukan sholat istikharah. Dan ternyata di dalam pilihan kita itu nggak sesuai sama keinginan Allah. Gimana sih mah caranya biar kita ridho sama pilihan Allah? Yang namanya istikharah itu pilihan. 2, 3, 4, 5. Milih satu mana terbaik untuk saya. Makanya yang namanya istikharah kan cukup sekali. Cukup sekali. Sebulan tidak cukup sekali. Tidak cukup sekali. Sebulan kayak berturut-turut terus, tapi bukan ngikutin hawa nafsu kita. Karena orang Jawa bilang ada yang kesengsem. Kesengsem ini, misalnya sering dipikirin. Naksir seseorang. Iya, naksir seseorang. Misalnya, yang satu ganteng tapi BODO, misalnya. Yang satu lagi jelek tapi cerdas, misalnya. Mana yang saya ambil ya? Bingung. Dilema. Istikharah. Bingung. Dilema banget.
Kalau yang satu cerdas, cuman kalau dibawa kondangan, Aduh. misalnya ini lagi bukan penghinaan nih biar biar gampang. Iya, Mah. Perbandingan Silahkan Anda istiharoh berkali-kali. Berkali-kali. Dianya istiharoh, Anda yang membingung juga istiharoh. Minta yang terbaik untuk saya, untuk masa depan saya, dunia dan akhirat saya, berkali-kali. Kebanyakan yang namanya istiharoh dijawab. Yang pertama boleh jadi dengan mimpi lagi. Boleh jadi yang kedua dengan kabar dari seseorang. Misalnya ngasih kabar, ya Allah, si Anu itu di kampungnya, kita belum tahu kalau ada pacaran sama Anda misalnya. Si Anu itu di kampungnya, ya Allah, orang tua aja orang baik. Masya Allah. Anaknya pada soleh semua, ya Allah, sama tetangganya baik, nggak ada sombong-sombongnya. Itu kabar baik. Itu kayaknya dia dah. Nah, ini kabar baik. Kabar baik. Atau melalui Masya Allah si Anu ternyata bapaknya juga begitu. Jangan dia dah kalau gitu. Anaknya tabarakallah bla 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 bla. Kabar buruk. Jangan. Jangan. Kemudian yang ketiga adalah firasat batin kita. Batin orang yang bersih itu diberikan kabar oleh Allah. Dikasih tahu, tek, kayaknya dia nih yang terbaik buat saya. Kan suka disebut dengan feeling itu kan? Feeling ya, Mah. Feeling. Atau suka bilang ini, begitu aku ketemu dia, aku yakin dialah jodohku. Pernah ada ngomong gitu? Ada, Mah. Berarti feelingnya kuat. Feelingnya kuat. Begitu ketemu dia, kayaknya dia jodoh gue deh. Kayaknya itu feelingnya kuat. Jadi dengan 3 jawaban. Tapi jangan terus mikirin dia. Itulah yang kata orang Jawa kesengsem. Siangnya mikirin dia, mimpi ya dia yang muncul. Gitu. Itu nafsu, bukan jawaban dari Allah. Hati bisa jadi itu feeling, bisa jadi itu pingin. Feelingnya sih begitu, ternyata emang pinginnya dia. Jadi jangan maksa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia ini jodohku, dekatkan kepadaku. Ya Allah, bukakan hatinya biar mencintaiku. Ya Allah, biar yang ngejar-ngejar aku itu maksa sama Allah. Jangan suka. Kalau emang dia bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah. Iya. Maksa lah. Hafidin dan paksa dalam agama. Oke. Sekarang gimana? Namanya tadi siapa namanya kamu? Pakai mic tadi. Namanya siapa? Tadi nama kamu? Emilia. Gimana Emilia? Puas ya? Puas. Ini ngomong-ngomong udah sholat istiqoroh, emang udah ada pilihannya Emilia? udah nih kayaknya nih. Usia Emilia berapa? Jalan 20, Mah. Itu jalan 20. Jalan 20. 19 belum jalan. Pas 21 berhenti gak jalan. Jangan dong, Mas. Ya enggak, harus jalan 20. Iya. Tapi mudah-mudahan ya, sholat istiqoroh kamu mau memberikan jawaban ya. Buat kamu bisa, apapun. Buat apapun. Buat pekerjaan, buat semua yang terbaik kita mohon istiharoh kuliah kepada Allah. kamu, Jadi ya kan? bukan hanya sekedar buat jodoh, bukan. Ya, buat pekerjaan, buat kita bergerak, mau pergi kemana, itu minta istiharoh. Berteman, aduh gua teman sama dia bener gak sih temenan gua gitu kan. Gitu. Takutnya salah pilih teman kan juga bahaya ya Maya. Iya. Oke. Puas ya? Emilia. Tanpa kontesa. Terima kasih, Mama. Nanti kita lanjut lagi ya, Mas Bedu, Mama dan juga jamaah. Untuk Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kami akan kembali, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, masih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman di studio. Silakan yang mau bertanya. Berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Afifah. Mah, galau nih Mah. Ada apa, Fa? Puas dengan ketetapan Allah. Nah, apakah kita harus puas juga dengan takdir yang Allah berikan meskipun itu berupa cobaan? Dan apa kaitannya? Dan ada kaitannya nggak antara puas dengan syukur? Itu. Puas dengan syukur ya? Ada kaitannya nggak? Fa, begini. Yang namanya hidup, saya tanya kalian semua tuh, kameramen. Ya. Siapa di antara Anda semua yang selama hidup tidak pernah ada musibah dan cobaan? Ngacung. Gak ada. Siapa yang selama hidup sudah ada ujian, musibah dan cobaan? Saya. Masya Allah. Walana blukum bisari wal hari fitnah wa ilaina turja'un Al-Anbiya 35. Sesungguhnya aku berikan kepada kalian kesulitan, kebahagiaan sebagai ujian cobaan buat kalian. Kepada kami kalian kembali. Begini Fah, semua manusia tanpa kecuali oleh Allah diberikan sedikit ketakutan.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia aku berikan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah ribet istirja, saya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tuh, nggak ada yang tidak pernah ujian, tidak pernah musibah. Buat apa diberikan musibah dan ujian? Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Makanya harus yakin, ujian itu tidak akan melewati batas kemampuan iman kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua sesuai. Kayak SD, ujian, pelajaran SD. SMP, ujian, pelajaran SMP. Terus begitu. Itu ujian. Kalau seandainya dia tidak beriman, boleh jadi putus asa dan jadi orang kafir. Iya, mah. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Misalnya, punten ya Fa, ada orang yang sampai bunuh diri. Ya Allah. Gara-gara putus dengan pacarnya. Astagfirullah. Wow, bunuh diri. Bodoh banget. Dia aja udah gak suka sama gue. Ngapain? Ya. Ngapain pakai bunuh diri? Itu orang bodoh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah ciptakan otak di atas, nafsu di bawah. Pakai dong otak, akal sehat, jangan pakai nafsu. Emang bukan jodoh kita? Iya, mah. Untung belum nikah dikasih unjuk. Iya. Tuh nyari yang lain yang lebih keren. Begitu Pak. Jadi salah Salah ya, kalau Pak. tidak nerima dari ujian Allah. Artinya selama hidup ada ujian. Kalau Anda tidak mau ujian, mati aja. Oke, boleh Pak ya? Iya. Iya. Puas, ya. Oke, terima kasih. Baik. Sebenarnya apa sih Bang manfaat kita puas terhadap ketetapan Allah dalam kehidupan kita tuh Bang? Manfaatnya gitu Bang. Manfaatnya kalau kita ini sudah benar-benar ridho dengan ketentuan Allah, artinya ketika orang beriman. Tadi dalam surat Al-Anfal Iya, ayat itu. 2 kan? Oh. Hanya kepadamu ya Allah aku bertawakal. Bertawakal. Kewajiban kita bekerja bersama maksimal. Ini ketentuan Allah, ini yang terbaik untuk saya. Iya. Jadi juga jalani hidup lebih lapang Iya, rasanya mah. gitu. Lebih ridho. Jadi tidak ya. terlalu hubut dunia juga ya Maya. Makanya itu godaan setan. Oke. Makanya nih beduk gini. Mama ambil contoh. Ada orang yang maksa banget. Yang mama cerita itu tuh yang Lion Air 616 Iya. 10 yang jatuh di Kerawang Iya. tahun Iya, 28 Oktober 2 tahun yang lalu. Itu kan dia marah, ya Allah udah beli tiket. Saya nggak keburu di macet. Iya, mah. Ngedumel, ngedumel. Ngedumel, marah kesel nggak terima. Hormat. Ternyata itu baik buat dia. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci, tidak suka, lebih baik bagi kamu. Lebih baik. Ternyata dengar kabar pesawat yang dia akan naik jatuh tuh di Kerawang. Ya Allah. Semua penumpangnya mati. Allah. Tadi ngomel, sebel. Jadi bersyukur. Alhamdulillah. Wa sa'atuhibbu syai'at wa huwa sarrul lakum. Sesuatu yang kamu suka, mencintainya itu buruk buat kamu. Mama ambil contoh yang gampang lah, Sukhoi. Iya. Ya. Kan ternyata tidak mau naik kan? Ada yang mau sholat lohor, ada yang rapat partai, ada yang keluarganya datang dari kampung dan seterusnya. Berapa orang turun dari pesawat? Iya. Yang di bawah nggak niat naik, lihat ada seat kosong, naik dong naik, silakan. Naik. Begitu naik dia bahagia, alhamdulillah, Alhamdulillah. pesawat baru. Ya Allah. Pilotnya keren, mana ganteng, Masya pramukannya Allah. cantik-cantik, melayani penumpang dengan baik. Naik. Rupanya didadahin Ijroil. Ya Allah. Naik. Kita jalan-jalan yuk ke Bogor, ada salak segede gunung, ditabrak sama Sukhoi kan gunung salak. Gunung Salak. Ya Allah. Dia bahagia, senang, tapi buruk buat mereka. Itulah makanya minta kepada Allah yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Oh iya, seperti itu. Jadi Mah. harus puas terhadap ketentuan Allah, itu yang terbaik buat kita. Iya, Mah. Ada pertanyaan dari Instagram nih, Mah ya. Dari @saharaputri75. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Mau Ada tanya apa? boleh ya, Mah? Ketika kita merasa tidak puas dengan ketetapan Allah dan dalam diri kita tidak ada rasanya bersyukur, apakah kita itu menyalahi takdir, Mah? Lalu apakah ada doa agar kita tidak seperti itu? Terima kasih, Mah. Bukan menyalahi takdir, Anda ini kafir, Ya Allah. kufur dengan nikmat Allah. Nauzubillah min zalik. Udah Allah tentukan yang terbaik buat kamu, dia nggak nerima. Kenapa begini? Kenapa si Anu begitu? Kenapa ngebandingkan dengan orang? Kan kita beda hidupnya. Ya. Ya, Makanya jangan suka dibandingkan dengan orang, tapi yang terbaik buat saya. yang terbaik ya. Dia Mah. orang kafir, tidak terima dengan takdirnya Allah.
Ya, Gitu. ini tadi nanya mah, ada nggak doa khusus supaya kita terhindar dari sifat seperti itu mah? Kita selalu minta kepada Allah, minta keridhaan daripada Allah. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhkan dengan apa yang dilarang oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kepada yang terbaik di dunia dan di akhirat. Al-Baqarah ayat 200. Gitu. Itu yang terbaik buat kita. Bahkan sampai ada kisah, nggak tahu, mungkin ini hanya sebagai perumpamaan kali Mas, saking orang tuh manfaat dari dia puas dengan ketetapan Allah. Jadi selama hidup dia tuh tidak beriman sama sekali. Begitu dia mati, kemudian dia diperintahkan sama Allah, masuklah kamu ke dalam neraka. Begitu Allah perintahkan itu dia langsung semangat gitu, dia lari. Kemudian ditanya, kenapa kamu semangat? Ya karena selama seumur hidup aku nggak pernah menjalankan perintahmu dengan semangat. Tapi kali ini pada saat dia disuruh masuk neraka dia semangat. Akhirnya diubahlah akhirnya. Ketetapan itu dia akhirnya masuk surga gitu, Mas. Gara-gara dia tuh disuruh masuk neraka dia semangat gitu loh. Ada itu sebagai perumpamaan aja kali Mas. Ya, Cerita itu sebagai ya, gambaran. Tapi kan walau bagaimanapun juga tamayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua yang kita kerjakan yang baik, nilai pahalanya ada walaupun kecil. Semua dosa yang kita lakukan, nilai dosanya ada walaupun kecil. Itu yang jelas. Jadi Oke, baik. Kalau gitu jamaah yuk kita berdoa. Semoga kita puas dan bahagia dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam hidup kita. Itulah yang terbaik buat kita. Itulah karena pilihan Allah lah yang terbaik buat kita. Dan juga kita jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Yuk kita berdoa, kita mohon kepada Allah agar segala hajat dan keinginan kita Allah kabulkan. Amin. Pada hari ini. Mari mah kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang ridho dengan ketentuan darimu, ketetapan darimu. Kami percaya dengan qada dan qadar darimu ya Allah. Kami yakin yang kau berikan kepada kami itulah yang terbaik buat kami. Boleh jadi sesuatu yang kami benci ternyata itu baik buat kami. Boleh jadi sesuatu yang kami sangat menyukainya buruk buat kami. Kami yakin engkau tahu kebutuhan kami. Kami tidak tahu apapun. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan hati kami dengan ketentuanmu. Lunakkan hati kami agar kami tidak ego dengan apa yang kami inginkan. Yakinkan di hati kami ini ketentuanmu yang terbaik buat hidup kami, dalam kami mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia. Begitu pula tanamkan dalam dada kami keimanan, ini pun yang akan kami peroleh di alam akhirat nanti, keridhaan darimu ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami di alammu yang benar. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukkan kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah untuk ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih ya. Sama-sama Mas Bedu. Bawi, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman dari mahasiswi dari Institut Ilmu Institut Agama Islam Al-Ghurraba. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya TV One. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.